Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Tentunya hari ini kita akan berbincang mengenai tema kita yang sangat menarik, mengenai melatih kesabaran untuk hidup damai dan bahagia. Tentunya saya tidak sendiri pemirsa, saya sudah ditemani dengan seorang narasumber. Saya akan perkenalkan. Di sebelah saya ada Bapak Kadek Yudi Murdana, MA BDH. Beliau merupakan dosen STAB Kertarajasa. Selamat malam, Pak Kadek. Selamat malam. Nama budaya. Nama budaya. Ya. Hari ini kita akan berbincang mengenai melatih kesabaran untuk hidup damai dan bahagia, Pak Kadek. Nah, ini tadi saya juga mendengar bahwa Pak Kadek ini adalah dosen STAB Kertarajasa. Nah, sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan juga kepada pemirsa ini, sudah berapa lama selama mengajar di STAB, Pak? Ya, baik. Selamat malam pemirsa semua. Jadi pengalaman saya mengajar di STAB. Jadi STAB itu adalah Sekolah Tinggi Agama Buddha. Itu adalah STAB Kertarajasa yang letaknya juga di Kota Batu. Saya sudah memiliki pengalaman mengajar di STAB ini mulai tahun 2011. Udah lama juga ya, Pak ya? Sudah cukup lama. Oke, untuk mengajar mata kuliah khusus atau seperti apa, Pak Kadek? Untuk mata kuliah yang saya ampu itu secara khusus salah satu bagian dari Kitab Suci Tipitaka, yaitu di bagian Abhidhamma Pitakanya. Oke. Kalau keadaan seperti ini sekarang, Pak, ini juga selama PPKM ini apakah jadwal perkuliahan masih tetap atau online juga daring? Ya, untuk masalah online sendiri sejak pandemi kita ini online terus. Dan untuk masa-masa ini kebetulan kami sedang masa liburan. Jadi selama PPKM ini juga seluruh aktivitas semua secara online. Oke, seperti itu ya. Baik pemirsa, tapi tidak mengurangi semangat ya Pak Kadek ya, untuk bisa terus mengajar, untuk bisa terus berbagi kebaikan juga. Baik pemirsa, langsung kita ke tema hari ini mengenai kesabaran untuk hidup damai dan bahagia. Baik, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Kadek, kesabaran, apa sih sebenarnya arti dari kesabaran itu? Ya, baik, kalau ditinjau dari pandangan agama Buddha, kesabaran itu dalam bahasa Palinya itu disebut sebagai khanti. Jadi khanti itu adalah kesabaran, dan ini bisa menjadi salah satu dari yang disebut sebagai parami. Parami itu adalah ketika seseorang memiliki suatu tekad untuk menjadi seorang Buddha, maka salah satu kesempurnaan itu atau salah satu kualitas batin yang harus disempurnakan itu adalah khanti atau kesabaran. Nah, kemudian secara pandangan Abhidhamma juga, khanti itu lebih berasosiasi kepada ada yang disebut sebagai faktor dalam batin kita yang disebut sebagai adosa. Adosa itu adalah ketidakbencian atau ketiadaan kemarahan dalam diri kita. Nah, itu juga mengacu kepada kesabaran. Oke, seperti itu. Namun sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan rasa atau faktor apa yang menjadi pemicu ketika rasa kesabaran ini, tidak sabar ini muncul dalam diri kita, dalam diri pribadi setiap orang ini seperti apa? Ya, jadi kesabaran ini juga sangat menarik. Saya sedikit mengutip dari apa yang diajarkan oleh Buddha, di mana Buddha sendiri mengatakan latihan kesabaran itu adalah praktek yang tertinggi sebenarnya. Nah, kenapa kok dikatakan sebagai praktek yang tertinggi? Tentunya kalau sudah tertinggi itu bisa jadi lebih sulit juga untuk dipraktekkan. Nah, itulah mengapa kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya masuk akal, karena praktek dari kesabaran ini kenapa sulit dilakukan? Karena banyak hal di kehidupan kita sehari-hari ini yang bisa menjadi alasan kita untuk menjadi tidak sabar. Nah, betul. Dan salah satu karakter alamiah dari batin kita itu juga adalah tidak sabar. Tidak sabarnya bagaimana? Batin itu jarang dia mau berada pada satu titik atau pada satu kondisi. Jadi kita batin itu sukanya dia lari dari satu objek ke objek yang berikutnya. Dia dapat objek ini, kemudian lari lagi ke objek yang lain, seperti itu. Nah, karena banyaknya keinginan-keinginan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita berusaha untuk mengejar keinginan itu. Dan cara-cara yang kita lakukan itu cenderung itu maksudnya itu
untuk bersabar terhadap sesuatu terkadang itu sulit. Karena begitu inginnya kita mendapatkan sesuatu itu, kita mengejar sehingga kita istilahnya menampilkan nilai-nilai kesabaran. Kita cenderung tidak sabar seperti itu. Oke, baik. Memang susah sekali ya Pak, kalau kita berbicara kesabaran, kadang karena apa yang ingin kita raih itu sebenarnya sudah keburu-buru, udah kepingin seperti itu, jadi rasa kesabarannya ini susah sekali. Nah sebenarnya apa Pak, untuk manfaatnya, atau apa sih sebenarnya pentingnya kita ini harus selalu mempraktekkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi praktek dari kesabaran ini sebagaimana dikatakan juga sebagai pertapaan kalau dalam teks itu. Jadi pertapaan itu berarti latihan praktek yang tertinggi, maka manfaat dalam kehidupan ataupun secara batin kita ini sangat-sangat besar. Jadi dalam perkembangan spiritual itu, dalam batin kita itu ada namanya tahapan-tahapan perkembangan spiritual. Ketika kita berlatih suatu ajaran, misalnya ajaran Buddha, kemudian kita mempraktekkan berdasarkan pada ajaran Buddha ini, tujuan utamanya itu adalah supaya kita mengembangkan batin secara spiritual. Apa yang dikembangkan dari batin itu kita katakan sebagai kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, jadi dalam mengembangkan kebijaksanaan atau pengetahuan ini, peran dari kesabaran itu sangat besar. Karena di dalam prakteknya itu seperti ada nantinya hambatan-hambatan atau ujian-ujian yang akan menantang kita, itu apakah kita bisa bersabar terhadap ujian ini atau tidak. Salah satu contohnya saya berikan misalnya ketika kita bermeditasi. Nah, namanya orang bermeditasi itu kan mungkin kita sebagai umat biasa ya, jadi bukan yang golongan yang berjubah, yang sudah tidak memiliki kehidupan rumah tangga gitu. Kita sebagai perumah tangga tentunya kesibukan sehari-hari itu sangat, istilahnya itu tuntutannya sangat tinggi. Nah, ketika sebagai umat biasa kita bermeditasi, kita yang biasanya sibuk ke sana kemari diminta untuk duduk diam saja selama 1 jam. Nah, itu juga tantangan besar. Nah, kalau kita tidak bisa istilahnya itu mengembangkan kesabaran, atau dalam beberapa istilah itu ada juga toleransi. Istilahnya toleransi. Kalau kita selama duduk meditasi ini tidak bisa bersabar, tidak bisa mengembangkan toleransi, maka sangat sulit untuk mengembangkan batin itu dalam meditasi kita. Ya. Wah, seperti itu ya, betul sekali ya. Apalagi kalau umat awam saja, kadang yang belum pernah meditasi, terus diharuskan meditasi seperti itu ya. Mungkin tingkat kesabarannya ini harus lebih tinggi lagi seperti itu ya Pak Kade ya. Betul. Baik, tadi Pak Kade juga menyampaikan bahwa kesabaran ini adalah merupakan latihan tertinggi dan memang sulit untuk dilakukan. Nah, kesabaran seperti apa sih yang diajarkan Sang Buddha, Pak? Ya, jadi dalam hubungannya dengan kesabaran sendiri itu memang ada beberapa tahapan. Jadi seperti yang saya singgung tadi, karena kesabaran atau khanti ini salah satu dari parami atau penyempurnaan, maka nanti ada tingkatan di mana khanti ini disebut sebagai parami. Namun ada juga tingkatan di mana kesabaran ini ini adalah bentuk batin yang baik, yang biasa, tapi dia tidak dalam kategori parami. Nah, kalau dalam kehidupan keseharian kita, itu tahapan kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang tingkatannya itu dikatakan itu mendasar. Misalnya kita bersabar ketika melakukan hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya pengalaman saja, kalau kita lihat pengalaman kita sendiri ya, orang mau berangkat kerja, kalau misalnya waktunya itu sudah mepet, ya, kita berangkat kerja misalnya naik kendaraan, di jalan itu kita terburu-buru, kita pasti akan melihat semua orang yang ada di jalan itu salah. Yang benar hanya kita. Iya betul. Kita lagi buru-buru naik motor, naik mobil gitu ya. Di depan kita ada motor atau kendaraan lain yang melambat lah, yang kadang itu kok lama banget sih nih Pak, ya betul. Kok lama banget, padahal biasanya kalau kita tidak dalam keadaan buru-buru, nggak ada masalah dalam batin. Melihat kendaraan di jalan itu tidak ada masalah. Nah, jadi itu satu tahapan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mentoleransi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita.
Itu satu poin. Oke. Ya. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari ini cenderung kita hanya berhadapan dengan dua jenis objek. Ini saya bicara dalam konteks kita sebagai umat biasa, umat awam. Dua objek itu apa? Objek yang kita senangi, objek yang kita harapkan untuk kita temui, dan kebalikannya, objek yang tidak kita senangi, objek yang tidak kita harapkan untuk bertemu. Nah, jadi misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita punya 5 indera fisik, ya, ada mata, telinga, hidung, lidah, dan juga tubuh jasmani ini, kita pasti ingin melihatnya itu yang indah-indah. Kita ingin mencium bau itu yang enak-enak. Kita ingin merasakan rasa itu juga yang enak-enak. Mendengar suara itu juga yang merdu-merdu. Nah, jika sewaktu-waktu apa yang kita dapatkan itu objek yang kebalikan dari yang kita sukai, kita cenderung menolak. Betul. Ya. Penolakan itu ada rasa ketidaknyamanan. Kenapa ada rasa ketidaknyamanan? Karena di situ kita tidak punya toleransi, tidak punya kesabaran ketika kita menghadapi objek-objek yang dalam kategori batin kita itu kita nggak suka. Ya, padahal itu tidak mutlak. Itu kan hanya penilaian batin saja. Saya suka ini, saya tidak suka ini. Ketika apa yang saya temui itu yang saya sukai, batin menerima dengan senang hati. Tapi ketemu objek yang kebalikannya, yang tidak disukai, wah, itu tolak, begitu kan? Baik. Nah, itu pentingnya. Jadi kita mentoleransi apa yang sebenarnya tidak cocok dengan batin kita. Baik, itu bentuk kesabaran. Ya, mentoleransi rasa ketidaknyamanan juga ya, yang ada di sekitar kita, baik juga yang ada di dalam batin kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Kadek. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Dan tentunya bagi pemirsa mungkin yang tidak sempat menyaksikan acara Manage Your Mind ini di televisi, Anda tetap bisa saksikan di streaming ataupun di channel YouTube yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada malam hari ini bersama dengan Bapak Kadek, masih dengan tema melatih kesabaran untuk hidup damai dan bahagia. Baik Pak Kadek, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat terhenti mengenai toleransi untuk rasa ketidaknyamanan kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan atau memperlakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai kesabaran ini, Pak. Ya, baik. Jadi toleransi ini juga sebenarnya bersinonim dengan kata kesabaran. Karena ketika kita melatih kesabaran, itu yang kita latih adalah bagaimana kita mentolerir hal-hal yang ditolak oleh batin kita. Nah, jadi kunci utamanya di situ adalah ada penolakan batin. Kenapa ada penolakan batin? Namanya orang menolak, itu dia pasti sudah punya kategori yang diterima. Ya, karena dia punya kategori yang diterima, maka bertemu dengan yang tidak masuk kategori ini, menolak. Disitulah asal mula dari ketidaksabaran kita. Kita tidak mentoleransi hal-hal yang tidak diinginkan oleh batin kita. Ya. Nah, oleh karena itulah, ketika kita melihat sesuatu yang di luar dari apa yang kita inginkan, di situ muncul ketidaknyamanan. Karena batin itu tidak nyaman, dia cenderung pasti akan mencari sesuatu yang disenanginya. Contoh, kita mendengar suara yang tidak enak. Telinga ini menolak. Seraya dia menolak, telinga ini berusaha mencari suara yang enak. Karena ada penolakan. Kenapa ada penolakan? Karena ada yang diinginkan. Ketika penolakan datang, dia akan mencoba berlari ke sesuatu yang diinginkan. Nah, maka dari itulah di situ muncul yang namanya penolakan terhadap apa yang tidak diinginkan oleh batin kita. Nah, itu salah satu bentuk dari ketidaksabaran. Ya. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih tinggi lagi, tadi saya menyinggung sampai kepada tataran parami. Parami itu berarti penyempurnaan. Penyempurnaan itu artinya kesabaran ini dalam titik sempurnanya. Dalam titik sempurna itu bagaimana kita bisa mentolerir hal-hal yang tidak menyenangkan itu setinggi mungkin. Saya berikan satu contoh ya. Jadi ada satu contoh di dalam teks Jataka. Di dalam teks Jataka itu disebutkan ketika Bodhisatta. Jadi Bodhisatta itu adalah makhluk-makhluk yang
berusaha atau dalam perjalanan menjadi Buddha. Sebelum jadi Buddha, beliau menjadi bodhisatta dulu. Dan selama menjadi bodhisatta, beliau berlatih untuk menyempurnakan parami-parami ini. Nah, dalam salah satu konteksnya, itu beliau terlahir itu di sebuah kerajaan, di mana di situ terdapat raja itu yang kejam, bengis. Ya, karena melihat kesabaran dari seorang bodhisatta ini, raja ini malah tergugah untuk menguji. Jadi mengujinya itu sampai ke tingkat ekstrim. Bahkan dia sampai dipotong kakinya, sampai dipotong tangannya, masih belum marah, masih segitunya masih sabar ya. Kemudian rajanya udah potong hidung, potong telinganya, sampai segitunya pun masih tidak marah. Bahkan dengan kondisi yang tangan, kaki, hidung, dan telinga ini sudah terpotong, bodhisatta ini masih bisa mengucapkan, biasanya kalau yang rakyat mengucapkan kepada rajanya itu kan long live the king, seperti itu ya. Hiduplah raja, seperti itu. Masih bisa mengatakan seperti itu. Nah, itu adalah tingkatan kesabaran yang sudah tingkatnya ini parami. Itu sudah tertinggi. Tapi tentunya kita sebagai umat awam, umat biasa, itu kan memang masih mungkin belum sampai tataran itu. Tapi sangat penting untuk kita bisa memahami batin kita, ya. Kenapa? Karena seringkali kita itu hanya dipermainkan oleh batin saja. Ya, seperti tadi contoh ketika kita buru-buru di jalan naik kendaraan, itu yang biasanya batin tidak masalah, tidak apa-apa, itu ketika kita di jalan buru-buru semua salah. Ya, ada orang nggak minggir dikit saja udah tet seperti itu kan. Kalau kita renungkan lagi, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya itu salah kita kan. Kenapa salah kita pikiran kita sendiri salah gitu pikiran ya? kita juga. Di samping itu, kenapa kita bisa buru-buru di jalan? Karena kita kurang prepare, memanage waktu dengan baik, ya kan? Seharusnya saya berangkat mempersiapkan 1 jam sebelum kegiatan dimulai atau sebelum saya masuk kerja, seperti itu. Kadang kita menggampangkan, oh oke lah, saya bisa ngebut dari sini ke sana kecepatan segini, bisalah 15 menit nyampe. Ternyata di jalan agak macet. Wah, mulai batin dah bermain-main gitu ya. Ini keadaan yang nggak saya inginkan, keadaan yang nggak saya sukai. Ayo kita cari jalan keluar. Tolak sana, tolak sini. Batin tidak nyaman dengan ini, batin tidak nyaman dengan itu, tidak bisa mentolerir ini, tidak bisa mentolerir itu. Baik, ini kan berarti adalah kesalahan kita sendiri ya. Nah, ini untuk menyadarkan diri kita sendiri kalau ya ini karena salah kita sendiri, itu yang susah itu. Pak Kade, gimana nih caranya untuk bisa kita kembali tahu, kembali merenung lagi, oh iya ini ternyata kesalahan kita sendiri karena mungkin prepare-nya kurang atau seperti apa, sehingga tidak perlu atau tidak cenderung untuk menyalahkan orang lain, seperti itu, Pak. Ya, betul. Ya, jadi itu karena yang namanya kesadaran ini juga praktek pertapaan tertinggi. Tentunya latihannya itu kita juga sesuai dengan katanya, latihannya itu harus dilakukan dengan kesabaran juga. Ya, jadi dalam konteks kita, dalam batin kita, ya, yang namanya secara alamiah sifat batin itu dia seperti monyet, dia suka lompat sana, lompat sini. Nah, untuk bisa menenangkan seekor monyet, atau kalau kita juga misalnya di dalam teks itu ada diumpamakan seperti sapi atau kerbau, ya. Sapi atau kerbau ketika itu diletakkan di lapangan rumput seperti itu, dia kan akan berkeliling makan sana, makan sini. Tetapi untuk bisa mengendalikan sapi ini, kita perlu patok. Sapinya diikat, kemudian diikat dengan tali itu ditaruh di patok. Jadi kemanapun sapi itu nanti kemana-mana, ketika selesai pun dia akan kembali ke patok itu. Nah, latihan dalam batin kita juga perlu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tidak berusaha, ini memang harus istilahnya itu meluangkan waktu. Meluangkan waktunya itu bagaimana? Ini kalau saya pinjam istilah yang biasa umum kita dengar ya, orang itu kan ingat Tuhannya kalau pas lagi apa? Lagi susah, gitu kan? lagi sedih, lagi menderita. Betul. Besok mau ujian, gitu ya. Atau tiba-tiba istilahnya ada bencana, misalnya gitu. Baru kita ingat Tuhan, gitu kan? Nah, jadi salah satu ilmu yang harus kita praktekkan dalam batin,
tinggalkan persepsi-persepsi umum itu yang malah jadi racun untuk batin kita. Oke. Salah satu contohnya itu apa? Orang mengatakan seperti ini, kesabaran itu ada batasnya, gitu kan? Nah, iya. Betul kan? Betul, itu sering, betul. Saya bisa bersabar, tapi kalau kamu sampai melewati batas kesabaran saya, wah saya nggak bisa, saya nggak tanggung akibatnya begitu. Itu persepsi salah, itu racun untuk batin. Kenapa? Kalau yang namanya kesabaran itu nggak ada batasnya. Ketika kita sudah tidak sabar melewati batas ini, berarti kan sudah bukan kesabaran lagi. Oke, ini yang dimaksud parami mungkin tadi itu ya, Pak? Itu belum sampai tingkatan sana. Belum ya? Tapi masuk ke dalam kesabaran juga. Tapi ya kalau yang sampai tidak ada batasnya, tertingginya itu sampai parami tadi itu. Sebegitu tidak ada batasnya kesabaran itu. Hanya kita yang istilahnya itu malah menyalahkan maknanya. Yang disalahkan kesabaran. Kesabaran nggak ada batasnya, ya kan? Maksudnya kesabaran itu ada batasnya. Kalau kamu istilahnya menguji saya, kesabaran saya, sampai melewati batas kesabaran saya, berarti disalahkan kesabarannya, kan? Bukan dirinya. Ya, itu salah satu poin utama. Kita harus mulai jadi individu yang lebih bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bagaimana? Bertanggung jawab dengan batin kita sendiri. Karena banyak hal yang terjadi di luar itu, kita lebih mudah, lebih cepat menyalahkan apa yang ada di luar dulu. Kayak tadi itu, kita buru-buru di jalan, di depan ada kendaraan lambat, yang kita salahkan yang di luar dulu. Nggak ngecek ke dalam batin kita dulu. Padahal batin kita itu kan, kalau dicek, ini kan yang sedang buru-buru kan saya. Kenapa saya bisa buru-buru? Karena ternyata manajemen waktu saya salah. Atau ketika memang ada suatu kondisi tertentu yang membuat kita terlambat, ya berarti itu kan kondisi yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita atur. Tapi dengan kita menjadi terburu-buru, kemudian batin tidak sabar, justru batin itu akan menjadi lebih tidak nyaman. Kasian. Batin itu kasian ketika kita itu tidak sabar. Kenapa? Orang kalau udah nggak sabar, nyaman nggak perasaannya? Nggak nyaman ya? Ini itu, waduh ini kok begini ya, aduh saya nggak bisa mentolerir ini, waduh orang ini sudah membuat kesabaran saya istilahnya habis seperti itu. Itu teknis-teknis yang salah yang kita gunakan, yang justru membuat batin kita itu semakin menderita. Makanya kalau sayangkan sama batin kita, kita harus meluangkan waktu itu untuk menenangkan diri. Ya. Kalau kita sudah terbiasa menenangkan diri, misalnya kita dapat sesuatu yang nggak menyenangkan nih, kita coba tenangkan diri dulu. Ya. Orang akan bisa membuat keputusan yang lebih bagus, yang lebih bijak, kalau batinnya udah tenang dulu. Ya kan? Makanya sampai ada istilah jangan membuat keputusan di saat kita sedang emosi, gitu kan? Karena lebih banyak keputusan itu salah. Kenapa? Karena datangnya dari batin yang emosi, batin yang sedang tidak tenang, tidak jernih, ya, dia cenderung berpikir bijaknya itu kurang, muncullah keputusan-keputusan yang keliru, yang keliru seperti itu. Jadi perlu setiap hari minimal kita berlatih sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Jadi misalnya dalam sehari itu biasanya sebelum tidur atau bangun tidur, itu bagus untuk merenungkan, menenangkan batin kita. Atau kalau pas ada hal-hal yang tidak menyenangkan, coba tenangkan dulu, renungkan dulu, baru setelah itu berpikir lagi. Baik, menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita sendiri, nanti otomatis kita akan tahu Pak ya, ternyata ini semuanya adalah berasal dari batin kita sendiri yang kurang bersahabat atau menolak hal-hal yang seperti itu, jadinya kita cenderung untuk menyalahkan orang lain, mungkin seperti itu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana caranya untuk melatih, ataukah ada prosesnya atau ada tahapannya seperti apa ya pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Tentunya bagi pemirsa yang baru bergabung bersama kami, ini masih dengan tema kita kali ini, mengenai melatih kesabaran untuk hidup damai dan bahagia. Dan saya masih bersama dengan narasumber Bapak Kadek Yudi Murdana, MABDH. Beliau merupakan dosen STAB Kertarajasa. Dan tadi kita sudah berbincang banyak ya mengenai apa itu kesabaran, bagaimana mengenali batin kita, untuk kita tidak cenderung menyalahkan orang lain. Dan sekarang kita akan kembali membahas mengenai bagaimana caranya untuk melatih batin kita ini, Pak. Apakah ada proses atau tahapan, ataukah memang meditasi ini memang menjadi salah satu sarana untuk bisa kita untuk menjalankan yang namanya kesabaran? Ya, baik. Jadi sebagaimana ini bentuk latihan, maka yang namanya bentuk latihan itu pasti ada istilahnya itu tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Ya, jadi karena batin kita ini sebenarnya secara alamiah kita itu nggak sadar. Secara alamiah batin ini sifatnya dia itu seperti apa, kita itu tidak mengetahui, tidak memahaminya dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya ketika kita melakukan istilahnya itu kontemplasi atau perenungan atau meditasi, di situ kita akan mulai belajar untuk memahami sifat dari batin itu sendiri. Nah, namanya seperti meditasi juga itu perlu tahapan. Jadi misalnya seperti tadi yang dikatakan, kalau orang biasanya tidak meditasi, kemudian ketika disuruh meditasi untuk bisa duduk bersila selama 5 menit, itu juga butuh proses. Ya, betul. Ya? Kadang juga nggak kuat gitu kadang ya. nggak kuat, begitu kan? Betul. Nah, kram gitu. kadang yang tidak kita sadari adalah misalnya ketika kita belum pernah meditasi nih, atau jarang meditasi, kemudian kita berlatih meditasi, kemudian setelah 5 menit, 10 menit batin kaki itu rasanya sakit gitu kan, kita sudah mulai pikiran tuh kemana-mana. Waduh, saya tidak bisa meditasi, aduh meditasi ini sulit, begitu kan? Padahal berarti itu kita nggak paham fisik kita. Yang namanya ketika keseharian itu kita jarang duduk bersila, ini dalam konteks meditasi duduk ya. Ya. Kita jarang duduk bersila, kemudian kita diminta untuk duduk bersila, namanya tubuh jasmani ini perlu adaptasi juga. Jadi tidak bisa serta-merta kita yang tadinya jarang meditasi duduk misalnya, tiba-tiba disuruh duduk langsung bisa duduk 1 jam. Wah, itu sakti orangnya ya, istilahnya seperti itu, hebat lah orang itu. Nggak bisa begitu juga, nggak berlaku untuk semua orang. Kebanyakan dari kita ketika yang namanya fisik, ya jangankan meditasi lah, olahraga saja ya. Misalnya kita udah bertekad nih, saya setiap pagi fitness, saya setiap pagi jogging, olahraga gitu kan. Kalau pertama kali kita melakukan olahraga itu pasti tubuh ini menyesuaikan dulu. Setelah olahraga, setelah jogging, tubuh itu sakit semua. Kalau kita berhenti olahraga, ya dia akan berhenti, proses adaptasi tubuhnya ini berhenti juga. Tapi kalau kita lanjutin, akhirnya tubuh itu bisa beradaptasi, dia mulai bisa dalam konteks meditasi ini, dia mulai bisa duduk 5 menit tanpa ada rasa sakit. Kemudian setelah 5 menit, mungkin menit ke-10 baru sakit. Setelah dilatih lagi, duduk lagi, meditasi lagi, bisa 10 menit. Semakin bertahap, menit. semakin Begitu, terus lama bertambah ya. seperti itu. Nah, itu satu poin. Nah, kemudian poin yang kedua yang harus selalu kita pegang adalah, walaupun dikatakan, ini kalau dalam pemahaman umum ya, meditasi Buddhis itu apa sih? Orang pasti menjawab duduk bersila, kemudian menjamkan mata, meditasi gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan salah, tetapi kurang lengkap. Kenapa? Karena Buddha juga mengajarkan yang namanya postur tubuh latihan itu tidak hanya pada saat duduk. Malah kalau kita menganggap hanya ketika duduk sajalah saya latihan, itu salah. Kenapa demikian? Dalam kehidupan sehari-hari ini kita punya 4 postur utama. Itu ada yang disebut sebagai duduk, jalan, kemudian berbaring, dan berdiri. Ya, rata-rata kita melakukan 4 ini kan? Betul. Kita kemana-mana jalan, kemudian kalau naik kendaraan duduk, pada saat istirahat berbaring, tidak ngapa-ngapain, tidak duduk, tidak istirahat, kita berdiri. Seperti itu. Nah, maka yang disebut sebagai latihan batin itu juga harus dalam 4 postur ini. Atau dalam bahasa singkatnya,
itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam setiap saat, Dalam setiap saat waktu. kita ada waktu, ya, terutama kesabaran itu. Karena praktek kesabaran yang paling bagus itu adalah ketika kita bertemu langsung dengan musuh dari kesabaran ini. Ya, apa musuh dari kesabaran itu? Yaitu tadi penolakan batin. Oke. Batin menolak, batin tidak suka objek ini. Disitulah sebenarnya sarana kita latihan untuk kesabaran. Ya. Nah, tetapi yang namanya batin itu kan kompleks sekali nih. Ya. Kadang misalnya ketika kita mau berlatih kesabaran nih, muncullah seperti yang saya katakan persepsi-persepsi tadi itu. Tapi kan kesabaran itu kan ada batasnya. Itu kan, ya. wih, orang ini sudah melewati batas kesabaran saya. Itu persepsi salah. Jadi kalau ada biasanya digambarkan di mana di film-film itu kan, ketika ada orang mau berbuat sesuatu, muncul nih ada angel warna putih di kanan, kemudian devilnya yang warna merah di kiri. Setiap hari kita ngalamin gitu kok. Terutama ketika kita sudah mau bertekad melatih hal yang baik. Salah satunya kesabaran. Saya besok mau latihan kesabaran nih. Sama kayak latihan saya besok mau mulai jogging nih. Ya, hari pertama jogging kaki sakit. Ya, hari pertama latihan kesabaran muncul hal-hal yang tidak kita sukai. Akhirnya muncullah batin itu macam-macam. Jadi jangan sampai istilahnya jangan dihiraukan hal-hal seperti itu. Itu yang bicara itu yang tadi tuh setan yang warna merah itu. Ya. Ya, itu dalam konteks umumnya. Kalau dalam konteks batinnya itu apa? Jadi di dalam batin kita itu ada namanya faktor-faktor mental. Faktor-faktor mental itu kalau Anda pernah menonton salah satu filmnya Disney ya, yang namanya Inside Out gitu. Dia digambarkan seperti tombol-tombol yang mengendalikan kepala itu kan. Nah, mirip. Dalam batin kita itu ada faktor-faktor mental tertentu yang mengendalikan ya batin kita sendiri, batin kita sendiri. Ya. Ada faktor mental yang baik, ada faktor mental yang buruk. Ketika kita encounter dengan sebuah objek, dia mulai bekerja nih. Ya. Yang bekerjanya bagaimana? Mulai dari keinginan kita. Apakah ada bentuk-bentuk keinginan seperti tadi? Kita menemui sesuatu yang tidak kita sukai, yang main di kepala kita, yang main di batin kita itu, ini percampuran antara, itu nggak disukai, tolak. Itu alami sekali. Ini sesuatu yang tidak kita sukai nih, kita tolak saja. Ya, akhirnya batin menolak. Ya, kemudian bertemu lagi dengan objek yang tidak kita sukai, ditolak lagi. Kalau yang disukai bagaimana? Nah, ini nih objek yang kita sukai. Ayo kita lekati, itu bahaya. Ya, ketika kita menemui suatu kesenangan, suatu hal yang kita sukai, cenderung batin itu akan selalu mengejar hal yang kita senangi ini. Betul. Bahayanya adalah kalau kita sudah melekat pada kesenangan-kesenangan ini. Tidak bisa mengontrol gitu ya. Tidak bisa mengontrol. Semakin kita melekat pada kesenangan ini, semakin kita terus berusaha menolak apa yang tidak kita sukai. Padahal sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak kita senangi, yang membuat kita menderita, sesungguhnya itulah kunci dari kebahagiaan tertinggi. Kenapa? Orang kalau senang di waktu-waktu yang menyenangkan itu nggak perlu diajari ya. Pasti otomatis senang. Kan, betul. Anak kecil dia pengen punya uang saku banyak, dikasih orang tuanya, otomatis senang itu. Ya. Yang tidak bisa secara otomatis adalah bagaimana kita mengembrace, bagaimana kita menerima sesuatu yang tidak kita senangi. Senang di saat susah itu ya. Susah sekali. Betul. Kenapa kok harus di-embrace? Ya namanya kalau penderitaan, kalau yang namanya kesengsaraan, selama kita belum bisa memahaminya, atau bahasa umumnya, selama kita belum bisa bersahabat dengan hal itu, ini akan terus mengganggu batin. Padahal kita sadari lagi nih dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita bisa bahagia terus? Enggak kan? Ya. Walaupun kita berada di keluarga yang misalnya kaya raya lah ya. Betul. Pasti minimal kebahagiaan yang kita rasakan tuh akan dipotong oleh hal-hal tertentu. Misalnya seharian kita pesta nih, seneng gitu kan. Minimal sore atau malamnya kan harus tidur. Wah, saya nggak mau tidur supaya kebahagiaannya berlangsung lama. Oke lah, bertahan nggak tidur berapa malam sih. Pasti ada saja momen-momen di mana kebahagiaan, kesenangan itu akan berubah.
Dan pasti akan ada masanya di mana kita akan mengalami ketidaksenangan. Ya, tinggal nanti setiap orang kan beda-beda nih. Tingkat ketidaksenangannya itu masing-masing. Tingkat kesenangannya pun masing-masing. Nah, dengan memahami bahwa dunia ini tidak bisa lepas dari kesenangan, ketidaksenangan, maka kita juga harus berlatih mulai menerima bagaimana sih kita bisa mentolerir sesuatu yang tidak kita sukai. Ketika kita sudah bisa mentolerir sesuatu yang tidak kita sukai, dia udah nggak akan jadi pengganggu dalam batin kita. Ya, saya beri contoh ya, ini mungkin bisa dikaitkan kalau hubungannya dengan fisik. Ya, misalnya kalau tubuh kita dipukul-pukul itu sakit nggak? Sakit ya? Pasti sakit. Tapi kita lihat dari latihan militer. Militer itu kan keras, ya kan? Mereka berlatih secara keras. Apa yang terjadi setelah mereka latihan? Tubuh mereka itu menjadi kuat. Meskipun dipukul, cambuk, buat mereka itu sakitnya itu sudah tidak, istilahnya tidak sesakit dulu. Karena sudah berproses mungkin sudah berproses, bisa menerima. Atau kalau dalam konteks anak muda ini ya, misalnya anak muda yang sering patah hati lah ya. Ya itu sakit banget. Sakit banget kan? Nah, tapi kalau kita nggak bisa istilahnya ini bersahabat dengan sakit hati kita itu, sakit itu rasanya terus-menerus mendalam. Kalau misalnya ada orang yang justru ketika dia sering patah hati, di situ dia mulai belajar. Ada nilai kehidupan seperti ini. Dia bisa menginggris, dia bisa bersahabat dengan rasa sakit itu, sehingga ketika dia patah hati nggak sampai menghancurkan hidupnya. Ya, bahaya kalau kita nggak bisa bersahabat dengan rasa sakit ini. Itu kita bisa cenderung bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Baik. Berarti intinya adalah yang bisa mengontrol segala sesuatunya itu adalah diri kita sendiri ini ya, Pak ya. Adalah batin kita sendiri ya. Tapi sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa melewati berproses untuk bisa menemukan batin diri kita sendiri yang bahagia itu, Pak. Itu yang susah ya. Baik. Kita nanti akan lanjutkan, masih ada segmen terakhir. Pak Kadek, kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Ini sudah ada di segmen terakhir ya pemirsa. Melatih kesabaran untuk hidup damai dan bahagia. Tentunya kesabaran ini memang adalah latihan tertinggi yang paling sulit untuk dilakukan. Tapi nanti di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana untuk kita bisa mencapai untuk melatih kesabaran ini. Baik, Pak, saya ini ingin melanjutkan mengenai meditasi lagi. Nah, sebenarnya dari meditasi ini, target meditasi yang didapatkan itu sebenarnya apa, Pak? Ketika saya bermeditasi itu terus saya merasakan, oh ya cukup, meditasi hari ini saya cukup dan saya sudah merasakan ketenangan batin. Nah, sebenarnya target dari meditasinya ini sendiri apa ya, Pak Kadek? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai meditasi, itu memang suatu hal yang sangat tidak bisa dipisahkan dari latihan batin kita. Ya, kenapa demikian? Untuk bisa mengembangkan batin kita menuju hal yang baik, untuk mengembangkan kualitas-kualitas baik dalam batin kita, itu hanya bisa dilaksanakan melalui meditasi. Ya, jadi kalau tanpa meditasi mungkin kita memahami hal-hal yang baik, tetapi itu tidak bisa dikembangkan ke titik-titik yang lebih tinggi, ke tahapan-tahapan yang lebih tinggi, atau bahkan yang tertinggi. Nah, jadi kalau dalam konteks Budi sendiri, meditasi itu sebenarnya orientasinya itu ada dua secara garis besarnya. Ada yang untuk ketenangan batin, ya. Ketenangan batin ini adalah tahapan awal dari yang disebut sebagai meditasi samatha. Walaupun sesungguhnya samatha ini tujuannya adalah untuk membentuk konsentrasi. Itu kalau sudah tahapan yang lebih tinggi, ini adalah bentuk konsentrasi. Tapi untuk di awal-awal bisa digunakan untuk menenangkan batin. Nah, dalam kita bermeditasi, ini juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang perlu kita hindari, kelemahan-kelemahan yang perlu kita hindari. Misalnya, seperti yang saya katakan tadi, kita itu harus paham dulu istilahnya kemampuan fisik kita atau kondisi batin kita pada saat kita menjelang mau meditasi. Ini dalam konteks mungkin meditasi duduk, gitu ya, meditasi jalan yang memang itu spesifik praktek meditasi. Nah, kita harus paham dulu nih. Misalnya, ketika kita bermeditasinya itu
setelah pulang kerja menjelang tidur, itu biasanya fisik kan sudah capek nih seharian kerja. Kemudian ketika kita menjelang tidur meditasi dulu. Jangan kita punya harapan dalam meditasi saya ini saya ingin mencapai sesuatu. Tidak. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya itu kita untuk menenangkan batin. Ya. Namanya ketika seharian kita capek, mungkin di tempat kerja ada masalah, kita sempat marah di situ ya. Nah, ini bisa kita kontemplasikan lagi ketika kita menjelang tidur nih, supaya tidur kita nyenyak, misalnya seperti itu. Kadang orang kan seharinya ada masalah di kantor atau di mana sampai nggak bisa tidur gitu kan. Nah, itu salah satunya untuk menenangkan batin. Tetapi sekali lagi dalam meditasi itu bukan untuk istilahnya itu kita mencanangkan satu target. Target itu boleh, tapi jangan sampai target ini nanti justru menjadi penghalang kita meditasi. Kita punya target itu boleh, tapi kita harus melihat kondisi kita juga, kondisi fisik, kondisi batin. Karena biasanya memang kalau mau meditasi yang enak dalam Buddhisme itu dianjurkannya itu pagi hari. Pagi hari itu kan kita sudah tidur nih, sudah dapat waktu tidur yang cukup, energi dari kita tidur ini sudah cukup, sehingga kondisi fisik itu bugar sebelum kita berangkat kerja. Nah, pada saat itu ketika kita meditasi, ini nanti rasanya akan beda. Karena kita meditasinya dengan fisik yang berenergi, batin kita juga tenang, belum ada gangguan apa-apa karena bangun tidur seperti itu. Jadi meditasinya lebih enak. Ya. Nah, kemudian orientasi apa kita dalam meditasi itu? Sebenarnya kalau kita kaitkan ya dengan ajaran Buddha ya, salah satu orientasi utama dalam bermeditasi itu adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan. Ya, kenapa perlu kebijaksanaan? Karena kita bisa memahami segala fenomena yang terjadi dalam batin kita, itu kita bisa memahaminya dengan benar, itu hanya dengan jalan kebijaksanaan. Kalau orang tidak punya kebijaksanaan, dia nggak paham batinnya sendiri. Ya seperti tadi itu, dia sering dipermainkan oleh batinnya, oleh si setan yang warna merah ini. Udah begini aja, udah begini aja. Tapi ketika dia punya kebijaksanaan, dia bisa menilai, oh ini baik, ini buruk. Yang namanya baik, ya saya jalankan. Yang namanya buruk, ya jangan bagaimanapun kondisinya. Walaupun ada pembenaran-pembenaran apa, namanya ini buruk, ya sudah buruk. Nggak boleh dibenarkan jadi baik, seperti itu kan. Nah, maka dengan tujuan utama mengembangkan kebijaksanaan, jadi dalam meditasi kita itu, tujuannya itu. Tapi kebijaksanaan ini hanya bisa dikembangkan kalau kita sudah punya yang namanya sati. Sati itu perhatian penuh. Ya, untuk bisa punya sati juga diperlukan konsentrasi. Nah, jadi meditasi itu untuk membentuk konsentrasi. Tapi jangan dipaksakan. Kalau misalnya, tapi kalau rutin dijalankan, itu konsentrasi yang dibentuk itu bisa bertahap, dia jadi semakin tinggi. Misalnya sehari ini kita duduk nih, ya, jangan punya harapan apa-apa. Tujuan saya meditasi ini adalah untuk menenangkan batin. Ketika batin saya sudah tenang, tujuan utamanya adalah saya bisa menjaga objeknya. Jadi meditasi itu perlu objek, harus ada objeknya. Kalau tidak ada objek, berarti kita kemana-mana. Seperti tadi ada patok sapi itu, kayak gitu. Ketika batin kita kemana-mana nih, ketika pas meditasi kita mikir ini mikir itu, sama aja bukan meditasi ya? Sama aja bukan. Tapi kalau kita sudah punya objeknya, pegangannya, kita punya patok. Ya, kita pergi kemana-mana. Ketika sadar, oh saya sudah kemana-mana nih pikirannya, udah ngelamun, udah mikir ini itu, balik lagi ke patoknya. Ya, kita pilih ada beberapa objek meditasi. Misalnya kalau yang umum diterapkan itu yang nafas. Kita jadikan nafas ini sebagai patoknya. Kalau udah sadar, oh saya melamun nih, balikin ke nafas. Sadari lagi nafas. Menyadari. Ya. Idealnya berapa lama Pak Kade? Kalau idealnya itu biasanya sih 1 jam. Ya, latihannya itu biasanya sampai ke 1 jam. Tapi untuk bisa 1 jam itu ya tentunya nanti setiap orang akan berbeda-beda, butuh berapa lamanya. Ya, jadi kita harus seimbang. Jangan terlalu memaksakan. Ya, misalnya saya bertekad nih, pokoknya dalam 1 minggu ini saya harus bisa duduk 1 jam. Ya jangan begitu dulu. Kenapa? Karena tadi fisik juga perlu adaptasi, batin juga perlu adaptasi seperti itu. Sehingga kita harus
tahapannya itu bertahap. Kalau hari ini saya bisa 5 menit, oke 5 menit. Tapi jangan juga melakukan dengan semangat yang rendah, ya. Semangat perlu, terlalu bersemangat juga jangan. Ya, jadi stabil ya. Stabil, Oke, baik. Oke, Pak Kade, ini masih ada beberapa waktu lagi. Mungkin Pak Kade bisa memberikan tips singkat bagaimana sih caranya agar pemirsa ini bisa mengembangkan yang namanya kesabaran di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Pak. Ya, baik. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, ya, karena kesabaran ini juga adalah praktek yang tertinggi. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat baik untuk kita kembangkan dalam batin kita, karena dengan batin yang sabar ini akan banyak kebijaksanaan juga bisa kita kembangkan, banyak nilai-nilai atau kualitas-kualitas positif dalam batin ini yang juga bisa kita kembangkan. Kesabaran ini dia juga akan menyokong batin-batin positif yang lainnya ini juga untuk muncul, sehingga kita akan lebih bisa merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi tipsnya bagaimana? Salah satunya adalah kita harus sudah istilahnya itu mencoba untuk mengurangi apa? Melekati pada sesuatu yang kita sukai. Ya, jadi selalu ingat dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan menemui hal-hal yang kita sukai. Kita juga pasti akan menemui hal-hal yang tidak kita sukai. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, boleh berbahagia, tapi jangan berlebihan. Apalagi kalau kita sampai melekat pada kebahagiaan ini, sehingga kita berusaha untuk mengejarnya. Nah, jangan sampai melekat seperti itu. Nah, kebalikannya, ketika kita mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, jangan buru-buru menolak hal itu. Ya, kita mulai latih untuk jangan menolak dulu. Kita coba renungkan lagi nih, yang tidak kita sukai ini, kok batin menjadi tidak senang. Kenapa kok batin saya menjadi tidak senang? Karena ada sesuatu yang kita senangi, berarti kita masih melekat pada sesuatu yang kita senangi. Dan terkadang, yang namanya ketika menemukan sesuatu yang tidak kita sukai, batin sudah menolak, di situ muncul istilahnya itu emosi-emosi kita, yang mendorong kita untuk membuat suatu keputusan-keputusan yang tergesa-gesa kesannya. Ya, jadi harus melambatkan tempo batin dulu. Tapi tentu ini latihannya bertahap. Tapi yang namanya latihan, kalau tidak mulai dari langkah pertama, yang namanya tahapan itu juga tidak akan bisa kita lalui. Oleh karena itu, kita juga harus sudah mulai melaksanakannya. Ya, jangan takut. Kesabaran itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi batin. Ya, mungkin Anda berpikir nanti kalau saya terlalu sabar begini. Jangan, itu bisikan-bisikan setan merah tadi, itu ya, setan yang warnanya merah. Kita tetap teguh pada batin kita. Saya mau berlatih yang baik, saya mau melatih kesabaran. Ada sesuatu yang tidak kita sukai, saya godok dulu nih, saya pahami dulu seluk-beluknya. Kita harus sudah mulai melihat dari perspektif yang berbeda. Ya, karena kadang kita hanya melihat dari satu perspektif, itu yang membuat kita sulit kadang untuk mengolah batin kita. Dan yang namanya mengolah batin itu adalah dalam setiap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapanpun kita ingat, kapanpun kita ada waktu, jangan lupa untuk melihat lagi batin kita, kontemplasikan nilai-nilai yang positif dalam batin. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Kade hari ini boleh berbagi kepada pemirsa ya mengenai melatih kesabaran dengan tema sesuai dengan tema kita kali ini. Dan tentunya melihat kondisi batin kita juga harus mencari toleransi untuk rasa ketidaknyamanan kita. Dan yang terpenting adalah melatih dan mengembangkan batin dengan cara meditasi yang telah disampaikan dari Pak Kade tadi. Baik, pemirsa, kita sudah ada di akhir segmen dan kita akan berjumpa kembali di Manage Your Mind episode selanjutnya. Saya Gisela Tahaparian dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga buat Pak Kade hari ini. Kata akhir saya adalah Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.